sing for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam acara kita Renungan Firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab yang akan kita renungkan bersama-sama, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena anugerah Tuhan kami bisa ada sampai hari ini. Karena kuasa-Mu kami bisa melewati hari-hari yang sulit dalam hidup kami. Kami berterima kasih bahwa Tuhan selalu memberikan kami kekuatan melalui firman-Mu. Dan itu juga sebabnya hari ini kami akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami dengan Roh Kudus, supaya firman yang akan kami baca, kami mengerti, dan kami jadikan sebagai tuntunan di dalam kami mengiring Engkau. Kami berdoa Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini, saya akan mengambil dari 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 18. Nah, tetapi karena bacaan ini cukup panjang dan penguraiannya juga cukup banyak, maka saya akan membaca untuk sesi pertama ini dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-7 saja dulu. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah telah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih dan ketertiban. Kita lompat ke ayat yang ke-12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Nah, jadi untuk membahas dari ayat 3 sampai ayat yang ke-18, 2 Timotius 1 ini, itu berlandas kepada ayat yang ke-12 ini. Bahwa Paulus di dalam pelayanannya, di dalam pengiringannya kepada Tuhan, itu menderita begitu banyak hal. Tetapi dia katakan, aku tidak malu. Ya, tidak takut, tidak gentar, dan tidak mau terhenti di dalam melayani Tuhan. Nah, jadi itu sebabnya maka judul renungan kita itu tetap setia mengiring Tuhan atau pengikut Yesus yang setia. Ya, Paulus adalah seorang pelayan Tuhan, juga sekaligus seorang pengikut Tuhan. Dan dari hidupnya kita melihat bagaimana seorang anak Tuhan yang setia melayani, setia mengiring Tuhan sampai pada akhir hidupnya. Nah, karena itu maka dari bacaan ini, saudara, kita akan melihat apa rahasia yang menyebabkan Paulus dapat mengikut Tuhan dengan setia, sekalipun terdapat banyak penderitaan yang harus dia hadapi, yang menghadang di dalam perjalanan kehidupannya mengiring Tuhan. Ini penting
Oleh karena kita melihat sekarang ini ada banyak orang Kristen yang kemudian mundur dari gereja, bahkan mundur dari Tuhan, kemudian mengikut agama lain. Bukan hanya jemaat, tetapi juga pendeta-pendeta meninggalkan pelayanannya kepada Tuhan, meninggalkan keyakinannya kepada Yesus, lalu kemudian beralih kepada agama lain dan berbalik untuk menyerang kekristenan. Jadi kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada pelayanan pada hari-hari ini adalah hal yang langka. Ya, dan memang Alkitab mengatakan bahwa pada akhir zaman, karena kesukaran yang semakin hari semakin bertambah, maka banyak orang-orang yang akan murtad, meninggalkan imannya, meninggalkan kepercayaannya kepada Yesus. Nah, tetapi dari Paulus kita belajar rahasia apa ya yang membuat dia bertahan di dalam pengiringannya kepada Tuhan sampai kepada tarikan napas yang terakhir. Nah, yang pertama itu melayani dengan hati yang murni. Aku mengucap syukur kepada Allahku yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Jadi ini menyatakan tentang motif. Motif Paulus mengiring Tuhan, motif Paulus melayani Tuhan, yaitu dengan hati yang murni. Hati yang murni di sini artinya tanpa ada maksud-maksud yang terselubung. Ya, karena ada banyak orang yang mengikut Tuhan karena ingin kenyang perutnya. Seperti ketika Yesus selesai memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Itu besok harinya orang berbondong-bondong datang mencari Yesus walaupun dia sudah menyeberang danau Tiberias itu. Dan Yesus berkata, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda itu dan percaya, tetapi kamu mencari aku karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Jadi motivasi orang Kristen sekarang ini mencari Tuhan itu adalah motivasi ekonomi. Ada juga oleh karena membutuhkan pertolongan Tuhan. Di dalam hidupnya ada masalah, ada pergumulan yang tidak kunjung selesai. Karena itu dia mencari Tuhan. Ini tidak salah memang. Mencari Tuhan untuk mencari pertolongan Tuhan itu baik. Tetapi yang menjadi masalah kemudian adalah ketika orang itu sudah dilepaskan dari pergumulan hidupnya, kembali lagi meninggalkan Tuhan. Kembali lagi hidup sesuai dengan keinginannya sendiri. Nah, jadi terdapat begitu banyak motif-motif pelayanan. Apalagi kalau motivasi pelayanan hamba-hamba Tuhan itu kita bedah sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Maka sangat-sangat banyak hamba-hamba Tuhan itu motif pelayanannya adalah motif ekonomi, motif kekuasaan. Bahkan Paulus mengatakan Tuhan mereka itu adalah perut mereka. Mereka melayani untuk mengenyangkan perut mereka. Nah, motivasi banyak orang itu bermacam-macam dan ini yang membuat mereka tidak kuat di dalam pelayanan dan pengiringan kepada Tuhan. Oleh karena ketika apa yang mereka harapkan itu mereka tidak dapat, maka kemudian dengan gampangnya mereka pergi meninggalkan Yesus dan kembali kepada hidup yang jahat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini yang tadi saya katakan itu ya. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, Guru, bila manakah engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda itu kemudian percaya bahwa aku adalah Tuhan sebagai juru selamat, tetapi karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Nah, jadi perut ini menjadi pendorong orang mencari Tuhan. Perut menjadi motivasi orang untuk mencari Tuhan. Tetapi Paulus setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan, karena dia tidak peduli apa yang dia mau terima dari Tuhan. Yang dia peduli di dalam hidupnya adalah melayani, memberitakan Injil, menjangkau orang-orang berdosa bagi kerajaan Allah. Itu yang menjadi tujuan Paulus mengiring Tuhan. Karena itu dia melayani dalam keadaan susah, dalam keadaan senang,
mengiring Tuhan dalam keadaan diberkati secara ekonomi atau berkekurangan secara ekonomi, Paulus tetap setia mengiring dan melayani Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih, kalau saudara mau setia kepada Tuhan, maka murnikan motivasi. Jangan mencari Tuhan hanya untuk kepentingan ekonomi. Jangan mencari Tuhan hanya untuk kepentingan karir supaya naik, bukan turun kepala, bukan ekor. Tetapi cari Tuhan karena mau memuji menyembah Tuhan. Cari Tuhan karena sadar bahwa tanpa Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kalau itu menjadi motif saudara mencari Tuhan, saya percaya apapun yang terjadi dalam hidupmu tidak akan membuat engkau mundur meninggalkan Tuhan. Yang kedua, orang yang setia mengiring Tuhan, seperti yang sudah ditunjukkan oleh Paulus itu adalah memiliki kehidupan doa. Ayat yang ketiga dan empat. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan oleh nenek moyangku. Dan aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku. Nah, dalam permohonanku di sini adalah Paulus berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi di dalam doanya itu dia juga menaikkan syafaatnya untuk Timotius, baik siang maupun malam. Jadi Paulus ini adalah seorang pendoa. Siang dia berdoa, malam dia berdoa. Karena dia sadar bahwa relasinya dengan Tuhan itu akan membuat kekuatan Tuhan mengalir ke dalam hidupnya. Relasinya dengan Tuhan itu akan membuat kekuatan dari Tuhan itu akan memenuhi kehidupannya, sehingga apa masalah, apa persoalan yang terjadi yang menghadang pelayanannya itu tidak berarti apa-apa, karena Paulus menghadapi setiap tantangan itu dengan kuasa Tuhan, dan itu terjadi oleh karena Paulus berdoa. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Nah, jadi betapa Paulus sini menaikkan doa yang sungguh-sungguh untuk Timotius, tetapi di samping itu Paulus memang adalah seorang hamba Tuhan yang memiliki kehidupan doa, yang dia sadar bahwa tanpa doa kerohaniannya itu akan kering, kerohaniannya akan kerdil, dan karena itu dia berdoa kepada Tuhan supaya relasinya dengan Tuhan itu terjalin dengan baik, dan kemudian dari Tuhan dia mendapatkan kekuatan. Ya. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-29 sampai 31 ini mengisahkan tentang jemaat mula-mula, bagaimana mereka dianiaya, disiksa, dan tidak sedikit yang dimasukkan penjara, bahkan kemudian dibunuh. Tetapi jemaat mula-mula itu sama sekali tidak gentar, sama sekali tidak mundur. Mereka tetap maju mengiring Tuhan. Dan apa sebabnya? Salah satunya adalah karena kekuatan doa. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, jadi jemaat mula-mula bersatu padu, berkumpul bersama-sama untuk berdoa kepada Tuhan. Dan salah satu pokok doa yang mereka mintakan kepada Tuhan adalah, Tuhan berikan keberanian kepada hamba-hambamu supaya mereka memberitakan Injil terus-menerus tanpa takut dengan ancaman-ancaman. Bahkan bukan hanya ancaman, tetapi penganiayaan yang sudah nyata di tengah-tengah kami. Nah, jadi saudara bisa melihat di sini bahwa doa itu kekuatan. Orang yang tidak berdoa akan lemah menghadapi apapun. Tetapi orang yang punya kehidupan doa akan kuat untuk menghadapi segala tantangan dan rintangan di dalam hidup ini. Itu sebabnya maka saudara sebagai anak-anak Tuhan wajib hukumnya untuk mengatur waktu, mengatur diri untuk berdoa senantiasa
kepada Tuhan. Ya, Alkitab tidak mengajarkan kita tentang pola doa dan tentang waktu doa. Artinya dimanapun saudara berada, kapanpun saudara sempat, kemudian dengan cara bagaimanapun saudara berdoa. Yang Tuhan minta dari kita dalam hal dengan doa ini adalah hati kita itu yang tertuju sepenuhnya kepada Tuhan. Karena dikatakan Allah itu roh, barang siapa yang menyembah Dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi kontak roh Allah dengan roh manusia itu yang jauh lebih penting dibandingkan dengan bahasa, dibandingkan dengan posisi tubuh, dibandingkan dengan tempat, dibandingkan dengan cara. Ya, jadi ini sesuatu yang sebenarnya sangat gampang untuk dilakukan, tetapi karena orang Kristen tidak menyadari pentingnya kuasa doa itu, maka itu sebabnya sekadarnya. Doa ketika makan, doa ketika mau tidur. Tetapi di dalam banyak hal, mereka menghadapi dengan kekuatan sendiri. Dan itu sebabnya ketika ada masalah, ketika ada persoalan, maka mereka kemudian menjadi lemah, akhirnya jatuh dan meninggalkan Tuhan. Nah, itu sebabnya supaya saudara dapat setia mengiring Tuhan sampai pada akhir, saudara kuat mengiring Tuhan sampai pada akhir, maka miliki kehidupan doa sama seperti Paulus memiliki kehidupan doa siang dan malam. Yang ketiga, apa yang membuat Paulus bisa bertahan, mengiring dan melayani Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang teramat berat itu, Paulus mendorong teman-teman untuk tetap maju. Maju sendiri memang bisa, tetapi rentan. Nah, itu sebabnya maka Paulus di dalam segala penderitaannya, dia mendorong teman-temannya, dia menyemangati teman-temannya untuk terus maju. Nah, ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Paulus melihat Timotius ini anak muda, secara emosi, secara kejiwaan labil. Tetapi dalam pada itu Paulus kemudian memberikan dorongan, semangat. Maju terus. Apapun tantangan, jangan menyerah. Kobarkan kasih karunia Allah, kepercayaan Tuhan untuk melayani di dalam dirimu itu. Tanpa merasa takut, karena kepada kita telah dikaruniakan roh yang memberi kekuatan, roh yang memberi kasih dan ketertiban. Maju terus. Nah, sebagai dampaknya bahwa ketika Paulus melihat anak rohaninya itu semangat, maka itu juga secara langsung akan membangkitkan, menggelorakan semangat di dalam dirinya untuk terus melayani Tuhan. Nah, jadi penting Bapak Ibu ya, saya sampaikan juga satu ayat bagaimana orang bisa setia ya mengiring Tuhan. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Nah, saudara bisa melihat di sini jemaat secara kolektif, ya, wilayah Makedonia itu teraniaya, penderitaan mendera kehidupan mereka setiap saat, tetapi mereka tidak menyerah. Mengapa? Karena Paulus di sini mengatakan bahwa mereka terus menggelorakan kasih karunia yang dipercayakan Tuhan kepada mereka,
Salah satunya di sini adalah karunia memberi untuk melayani pekerjaan Tuhan. Paulus didesak oleh mereka supaya Paulus menerima apa yang mereka berikan demi memperluas pemberitaan Injil kepada segala bangsa. Nah, jadi menggelorakan karunia yang ada pada kita untuk melayani Tuhan itu akan membuat kita kuat. Ya, tetapi kalau saudara mau mencoba-coba melayani seperti orang lain dan itu bukan karunia Tuhan kepada saudara, ini yang kemudian saudara akan membuat masalah di dalam pelayanan. Ini yang akan mendatangkan masalah bagi saudara dalam pelayanan. Dan ini yang akan kemudian membuka pintu lebar untuk datangnya kelemahan, ya, hilangnya semangat karena saudara mengukur diri dengan orang lain dan tidak mengukur diri dengan karunia Tuhan bagi dirimu sendiri. Nah, karena itu identifikasi dirimu, saudara. Dalam bidang apa saudara menemukan diri sebagai orang yang dipercaya Tuhan untuk melayani? Ada karunia menasehati, ada karunia memimpin, ada karunia kemurahan, ada karunia memberi. Jadi fokuskan diri pada karunia itu. Jangan hiraukan orang lain dipakai Tuhan dengan luar biasa. Itu bisa karena karunia Tuhan bagi mereka. Tetapi hiraukanlah pada bidang apa Tuhan sedang mempersiapkan, memakai saudara dan terus mendorong saudara di dalam pelayanannya. Itu penting. Karena kalau saudara melarikan diri atau saudara tidak melayani sesuai dengan karunia kepercayaan Tuhan bagi saudara, itu akan membuat saudara kehilangan semangat dengan sendirinya. Yaitu di dalam dunia psikologi dikenal dengan passion. Jadi Tuhan taruh di dalam hatimu suatu tanggung jawab, satu kemauan yang besar untuk melayani di dalam bidang tertentu. Paulus menginjil. Itu bagi dia apapun harganya, apapun tantangan, berapapun harganya dia akan tetap maju karena dia dipanggil untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Dan karena dia konsen di situ, ada tantangan, ada masalah, ada persoalan, dia tidak mundur. Dia tetap maju. Karena dia berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sekalipun, asalkan saja aku dapat menunaikan tugas yang diembankan oleh Tuhan kepadaku untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Nah, kepada Paulus, ya, Tuhan melalui Paulus menasihatkan, kobarkan kasih karunia yang ada padamu. Nah, kasih karunia yang dipercayakan Tuhan kepada Timotius dalam Alkitab itu ada 3. 1, menggembalakan. 2, mengajar. Ya, ada juga menginjil. Ya, Paulus juga melibatkan Timotius di dalam pemberitaan Injil yang kemudian dia tempatkan untuk menggembalakan jemaat di Efesus. Nah, Timotius fokus kepada itu. Ya, dan selama Timotius fokus pada itu, maka dia akan kuat. Ya, nah itu yang ketiga, Bapak Ibu. Apa yang membuat saudara bisa kuat di dalam menghadapi segala penderitaan, tantangan, sehingga saudara tetap setia mengiring Tuhan? Maka yang pertama itu adalah miliki motivasi yang murni di dalam mengiring Tuhan. Yang kedua, miliki kehidupan doa. Nah, doa itu adalah sumber kekuatan untuk saudara bisa menghadapi tantangan di dalam perjalanan mengiring Tuhan. Dan yang ketiga, bangkitkan semangat teman-temanmu sehingga dia semangat, saudara semangat, maka saudara bersama-sama akan bergelora di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ya, saya teringat terakhir ini tentang nasihat orang tua. Ya, dia berkata, api itu, bara itu kalau dia dipisahkan dari bara yang lain, maka dia akan menjadi dingin dan padam. Tetapi kalau bara itu digabungkan dengan bara yang sedang membara lagi, maka bara itu akan terus berkobar sampai pada akhirnya. Nah, demikian juga Bapak Ibu, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang berkobar melayani Tuhan, kita pun juga akan berkobar-kobar melayani Tuhan. Karena itu, semangati teman-teman, dorong teman-teman, sehingga secara tidak sengaja kita saling mendorong, saling menyemangati,
di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Nah, kiranya renungan firman Tuhan pada pagi ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu, sehingga saudara termasuk orang-orang yang setia mengiring dan melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengajar kami supaya kami dapat menjadi pengikut Yesus yang setia, menjadi pelayan Yesus yang setia, yang tidak gentar terhadap tantangan yang ada di hadapan kami, tetapi fokus kepada tujuan Tuhan memanggil kami, yaitu memberitakan Injil kepada segala bangsa-bangsa, yaitu menjadi alat kemuliaan di dalam tangan Tuhan. Karena itu apa yang Paulus ajarkan kepada Timotius dan yang juga Paulus lakukan dalam kehidupannya hari ini, kiranya itu dapat terpatri di dalam hati kami, supaya sebagaimana Paulus setia kepada Tuhan, kami pun akan tetap setia di dalam mengiring dan melayani. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang setia, kami berdoa, kami memohon kepada Tuhan. Haleluya. Amin.